Welcome back my channel semuanya. Sekuntum bunga dahlia. Bunga dahlia dibuang di dalam sumur. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian diberikan panjang umur. Amin. Bisa bertemu lagi dengan saya. Sudah lama nih sama istri saya. Anak saya lagi tidur guys. Bobo. Dan cuaca hari ini sangatlah mendung, musim hujan. Dan bulan September musim hujan. Jadi saya tak bisa pergi jauh ya, anak kecil. Ini juga belum makan guys. Pulang dari kantor. Jadi sedikit saya bukan saya ya, istri saya bercerita ya. Saya penasaran gimana sih rasanya rasanya apa jadi ibu. Rasanya ya rasanya gimana? Senengnya gimana? Senangnya ya ada yang dipuk-puk, ada yang dipuk-puk, ada yang digendong, ada yang dimarahin, tambah penyemangat. ada yang dimarahin. belum ya belum. Masih yang dimarahi adalah saya guys. Jadi saya cerita sedikit ya mengapa saya itu sekarang lihat kan guys, muka saya ini kayak nggak fit gitu. Jadi anak saya ini jam 1 sampai jam 5 itu bangun. Jadi wah begadang saya nih malam-malam begadang. Tapi kalau anak saya tidur, saya ikut tidur. Jadi giliran. Jadi di sini saya mau bagi cerita, bukan cerita ya. Saya mau menanyakan istri saya. Gimana Dik rasanya melahirkan itu waktu kemarin itu? Anak kamu yang Muhammad Anja ini rasanya ya gitulah. Gitu gimana? Rasanya ya dibilang sakit, emang sakit ya sakit. Cuma lebih sakit yang dulu timbang yang sekarang. Kalau sekarang mungkin jalannya udah lebar, jadi lebar. Kencangin dikit lah, nggak dengar nanti permirsanya kan. Terus waktu terasa sekitar jam 8 habis sholat isya ya. Sebelumnya saya udah makan, habis 1 piring pun banyak. Iya. Tapi saya nggak tahu kalau malam tersebut anak saya lahir. Iya. Tapi saya makan itu makan pedas. Makan pedas. Lagi ngidam makan pedas. Habis maghrib saya makan. Iya. Habis sholat isya saya mau tidur kok air ketubannya kok bocor. Terus saya pakai mau tirup lah kalau bocor. Terus saya bilang sama suami, Mas, kenapa saya? Saya bingung. Aku pikir dia kencing di situ guys, di kasur. Itu ngelus kucing itu ya, Iya. Kucingnya juga get panik, what? Terus saya lari ke kamar mandi, ternyata sudah mengeluarkan tanda. Saya kelihatan suami saya panik. Jadi saya marah-marah guys. Waduh, udah malam pula nih, cari mobil. Jadi sebenarnya saya desa saya itu jauh dari rumah sakit ya, hospital. Cuma kalau bidan desa namanya ya di sini, bidan desa bukan dukun. Kalau di sini ada 2 guys, dukun desa sama bidan. Bidan itu seperti dokter, cuma dia spesialis desa. Cuma kalau peralatan atau obat-obatan itu terbatas ya. Cuma posisinya kenapa saya bingung, panik itu suspense ya. Kenapa? Karena dokter desanya itu lagi di Aceh. Dan posisinya mobil di sini itu, kalau di desa saya itu yang punya mobil nggak banyak guys. Maksudnya kalau mobil pribadi ya, itu nggak banyak di sini, kemungkinan kalau 20-an lah mungkin. Cuma kalau di dekat-dekat rumah saya ini cukup jauh. Jadi saya takutin itu utama ada 2 guys. Apa? Bidanya itu dokter desanya itu di Aceh. Terus yang kedua itu ada lilitan waktu USG yang ketiga.
Tali pusar tali itu melilit di sini guys. Anak saya itu anak saya yang Anjay ini. Jadi bingung saya, malah saya yang bingung, dia santai berdiam gitu sambil kapan berangkat, malah aku yang bingung. Sampai saya tanyain gimana dek rasanya. Biasa aja. Mulas hilang. Jadi saya yang panik, jadi saya mau tanya kan gitu. Kenapa kan kemarin saya kok saya yang tanya sih? Kenapa kemarin kok saya yang panik gitu kan? Jadi gimana guys ya? Anak saya ini ada lilitan guys, makanya saya nggak berani saya tunjukkan di video langsung kemarin waktu USG yang ketiga. Saya sebenarnya USG 3 kali guys, umur 7 bulan, 9 bulan, dan 9 bulan. Dan yang ke-9 ini ada lilitan. Jadi saya bilang sama anak saya yang waktu di kandungan, jangan nakal di dalam perut ya nak, aku bilang gitu. Tali pusar itu dibuat mainan sama anak saya guys. Tapi alhamdulillah dia ini sampai di mobil itu rasanya gerak-gerak terus meronta-ronta gitu. Iya, meronta-ronta. Mak keluar, mak keluar, mak. Enggak gitu lah. Tapi saya elus-elus, saya sakitnya saya tahan tarik nafas, saya atur nafas di dalam mobil itu mas. Tapi saya lihatnya suami kok panik gitu. Di ini tanya coba yang bilang tarik nafas itu siapa, coba dijelasin lah sama. Oh iya, waktu lahiran suami saya bikin semangat, tarik nafas aja dek, tarik nafas, nafasnya diatur. Udah gitu aja. Tapi waktu di rumah sakit alhamdulillah perawatannya sangat puas. Detak jantung setiap jam dites, tensi darah buka berapa. Tapi kalau saya dengar dari bidan rumah sakit itu katanya sampai buka 6, hanya buka 6. Jadi untuk pengalaman kamu yang kemarin anaknya meninggal, jadi pengalaman kamu, jadi anak kamu yang sekarang itu gimana pengalamanmu, Dek? Jadi saya manggilnya Dek. Gimana, Dek? Kalau pengalaman aku ya itu mulai dari saya yang anak pertama saya itu ya cewek ya, itu saya beri nama Mayan. Kok lupa sih mas? Enggak, saya ngetes saja isi saya. Jadi anak saya Mayan itu ya, jadi saya USG itu 1 kali, itu bulan 7, itu maksudnya kandungan dalam 7 bulan. 7 masuk 8. Iya, ada 9. Cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Cuma yang Anjay ini, adik Anjay ini dia 3 kali, guys. Jadi pengalaman saya, jadi dia itu waktu 9 itu yang harus sering dicek. Kalau pengalaman saya pengennya gimana dokter itu. Saya pernah ditawari, bukan saya, pertama saya ditawari dulu. Ini kemarin anaknya, ini anak yang keberapa? Anak yang kedua, Bu. Anak yang pertama umurnya berapa? Sudah meninggal, Bu. Lah kenapa? Meninggal dalam kandungan, setelah melahirkan sudah nggak ada, Bu. Jadi anak saya itu udah meninggal 2 hari ya, mau meninggal dalam kandungan. Jadi 2 hari meninggal terus lahiran. Untung aja nggak operasi gitu. Setelah itu saya bilang sama dokternya, ini ada lilitan, gimana kalau dioperasi? Jadi saya ini udah dingin ini guys, bulu roman saya ini sudah merinding. Jadi istri saya gini, kayak ngelus-ngelus paha saya ini. Kayaknya dia nggak mau kan, kalau bilang gitu dia kayaknya nggak ada respon. Ya udahlah, kalau masalah itu nanti saya akan pikirkan dulu, Bu. Sepertinya kan masih 9, belum waktunya lahiran, Bu. Nanti saya akan kabar ibu lagi. Terus ibunya itu ngasih alamat rumah sakit. Jadi dia tidak bisa standby di rumah sakit 24 jam. Tapi gitu. Ada bidannya. Ada bidan. Kalau mau dioperasi kan gitu. Jadi saya pulang, dia malah semangat, guys. Kemarin tetangga itu ada lilitan juga nggak apa-apa, normal. Kalau ada lilitan yang ketiga atau 3 lilitan itu berbahaya. Udahlah, kayaknya nampaknya saya yakin ini mampu dia gitu.
Jadi kemarin ada yang nanya ya, berapa sih habis bagikan musim kempot. Jadi saya akan jelasin, tidak terlalu formal ya, takutnya nanti ada yang salah paham. Jadi saya membagi tahu bagi yang menanya kan. Jadi ada juga yang menanya berapa sih dukun atau bidan desanya dibayar ataupun dukun kampungnya ya. Cuma kalau saya habis kitaan ini kurang lebih berapa deh? 4.000 ya? 4.000 ringgit ya, ataupun 14 juta ya. Itu semuanya ya, mulai dari kambing, ayam, bumbu dapur, tenda, sama apa ya? Dan keperluannya si Devi yang waktu melahirkan itu semuanya 14 juta. Kalau bidan desanya saya kasih 200 ringgit ataupun 700 ya. Itu ya di batas kemampuan kita lah ya. Ya, kita lihat cara kerjanya dia. Cuma insya Allah kalau ini mungkin saya akan beri cukup lumayan ya. Kalau kemarin saya kasih 200 ringgit ya. Waktu Mayan anak saya yang pertama itu. Jadi kan kalau Mayan itu kan cuma istri saya yang dimandiin gitu. Kalau ini kan sama babynya dua-duanya. Jadi kurang lebih. lebih. Kalau saya habis sepasar bayi kemarin udah lepas. Sekarang mandi sendiri. Jadi kurang lebih mungkin ya kalau ada rezeki saya akan tambahkan lagi ya. Oke, itulah video hari ini. Karena saya belum sempat keluar, nanti saya akan buat video yang lebih menarik dari ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya guys.